Selamat siang, Ibu. Perkenalkan, saya di sini dengan Bidan Daniel Cynthia ya, Bu ya. Iya, Di sini nanti eh, sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Nurma. Baik, Ibu Nurma. Sebelumnya privasi kita sudah kita tutup ya, Bu ya. Pintunya sudah dalam keadaan tertutup ya. Nanti baik di sini saya nanti akan menjelaskan tentang apa itu trauma kehamilan ya, Bu ya. Sebelumnya udah pernah dengar belum tentang trauma kehamilan itu sendiri? Belum. Belum. Baik Ibu ya, belum ya Bu ya. Nah, untuk trauma kehamilan, baik di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu trauma pada kehamilan. Nah, trauma pada kehamilan itu adalah tekanan atau perlukaan yang ditimbulkan baik oleh benda tajam maupun benda tumpul yang dapat mencederai janin maupun ibu hamil itu sendiri yang dapat berdampak pada trauma secara fisik dan psikisnya. Lalu ada trauma pada trauma kehamilan itu ada trauma fisik dan trauma psikis. Nah, untuk trauma fisik itu seperti trauma minor yang merupakan trauma ringan yang terjadi pada kehamilan. Biasanya disebabkan karena terjadinya jatuh, pukulan langsung ke perut dan kecelakaan saat berkendara bermotor seperti itu. Lalu ada trauma mayor atau trauma yang besar, yaitu trauma sedang sampai dengan berat, lebih sering menyebabkan kritis pada kehamilan. Dampaknya dapat berupa patah tulang rusuk, patah tulang panggul seperti itu. Lalu yang kedua ada trauma psikis. Nah, untuk trauma psikis itu sangat mungkin terjadi dialami pada awal masa kehamilan karena masa awal kehamilan merupakan masa yang rentan terjadinya tingkat kesetresan yang tinggi. Lalu kemudian ada faktor yang mempengaruhi, yaitu terjadinya perubahan hormonal, terjadinya perubahan fisik pada ibu hamil yang butuh penyesuaian diri. Misalnya dari yang awalnya timbangannya sekian nanti melonjak jadi naik, itu dapat membuat faktor stres sendiri ya Bu ya. Lalu kemudian adanya trauma psikis tersebut dapat berupa kecemasan, kegusaran dan perasaan panik yang berlebihan seperti itu. Lalu ada etiologi trauma kehamilan. Nah, untuk etiologi trauma kehamilan ini ada dua, yaitu etiologi trauma secara fisik dan secara psikis juga. Nah, untuk yang secara fisik itu adanya benturan keras seperti KDRT, lalu kecelakaan bermotor, lalu jatuh, luka tembak atau luka tusuk. Nah, kemudian ada zat-zat kimia seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang, terkena atau tersiram air keras. Lalu ada yang kedua itu trauma etiologi psikis, yaitu faktor usia kehamilan yang beresiko tinggi, lalu faktor pola hidup yang tidak sehat, kemudian ada faktor sosial budaya yang kurang mendukung, lalu ada faktor ekonomi yang kurang memenuhi. Seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya ada tanda-tanda gejala trauma fisik dan psikis pada ibu hamil. Untuk yang trauma fisiknya, yang pertama itu ada terjadinya memar, lalu ada laserasi pada jaringan tubuh, kemudian ada odem atau pembengkakan pada daerah-daerah tertentu, kemudian terjadinya perdarahan atau pecahnya ketuban, atau terjadinya kontraksi sebelum pada waktunya. Bisa terjadi shock neurologik atau hipovolemik. Lalu kemudian ada terjadinya patah tulang atau fraktur atau patah pada bagian-bagian tubuh tertentu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tanda gejala dari trauma psikis. Untuk terjadinya trauma psikis itu ada reaksi cemas yang berlebihan, terjadinya takut, panik, lalu kecemasan baru terlihat bila mengungkapkan gejala klinik yang tidak spesifik seperti tremor, lalu berdebar-debar, kaku otot, gelisah, mudah lelah, lalu insomnia atau susah tidur. Kemudian timbulnya gejala-gejala somatik seperti sesak napas, rasa dingin di bagian telapak tangan atau telapak kaki, kemudian berkeringat yang berlebihan, pusing, rasa terganjal pada bagian leher. Kemudian ada reaksi dari panik. Nah, untuk reaksi panik itu ditandai dengan rasa takut atau gelisah yang ada tanpa sebab yang jelas. Kemudian ada pasien mengeluhkan sesak napas, telinganya berdenging, lalu ada jantung berdebar-debar, mata atau pandangannya kabur. Kemudian pemeriksaan fisik menunjukkan gelisah dan ketakutan, mukanya pucat, napasnya pendek-pendek, sama takikardia. Lalu ada reaksi dari hipersensitif. Nah, untuk reaksi hipersensitif ini, ibu hamil menjadi lebih peka perasaannya seperti mudah tersinggung, seperti itu. Lalu mudah terpancing emosi dan marah dan menangis tiba-tiba tanpa sebab, seperti itu. Lalu kemudian ada kalanya ibu hamil lebih memilih untuk menyendiri. Lalu kemudian ada pengaruh dan dampak trauma pada kehamilan.
Untuk trauma fisiknya itu dapat mengganggu perkembangan janin serta kesehatan pada ibu hamil. Kemudian memicu timbulnya abortus atau keguguran pada kehamilan. Kemudian selanjutnya ada memicu timbulnya perdarahan pada kehamilan. Lalu menyebabkan timbulnya shock neurologik dan shock hipovolemik pada ibu hamil, menyebabkan cacat permanen pada ibu atau cacat kongenital pada janin itu sendiri. Lalu trauma psikis. Untuk trauma psikis itu pengaruh perubahan sedih dan frustasi yang berkepanjangan dan mengakibatkan depresi yang seringkali tidak hanya berdampak pada sakit secara mental, namun dapat mengakibatkan sakit secara fisik karena terganggunya organ-organ tubuh tertentu. Depresi yang berkepanjangan ini dapat memicu terjadinya reaksi atau resiko abortus. Lalu ada resiko hiperemesis gravidarum, kemudian ada resiko kelahiran prematur. Lalu bagaimana cara mencegah trauma pada kehamilan itu sendiri? Untuk cara mencegahnya, yang secara fisik itu pemeriksaan kehamilannya secara teratur guna memantau perkembangan dari janin itu sendiri. Kemudian waspada pada kegiatan sehari-hari yang dapat menghindari cedera itu tadi. Lalu mengurangi aktivitas dan kerja berat terutama pada usia kehamilan yang masih muda atau usia kehamilan awal. Lalu pencegahan trauma secara psikis itu ada carilah informasi seputar kehamilan, perubahan yang terjadi pada dalam ibu, lalu ada hal-hal yang perlu dihindari agar janinnya itu dapat tumbuh sehat. Lalu kemudian bicarakan perubahan selama kehamilan itu kepada pasangan. Kemudian mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang untuk menunjang perkembangan dari janin itu sendiri. Dari yang saya jelaskan tadi, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan menanyakan beberapa hal kepada ibu ya bu ya. Nah, untuk yang seingat ibu tadi, untuk jenis dari trauma kehamilan yang secara fisik tadi ada apa aja ya bu ya? Kecelakaan. Ya, kecelakaan seperti itu. Lalu KDRT. kemudian baik. Jadi dari yang saya jelaskan tadi ibu sudah memahami ya bu ya. Ya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang paham, nanti bisa kembali lagi ke klinik ya bu ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih waktunya ibu. Ya, sama-sama.